warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai strategi pengembangan fundamental ekonomi daerah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Atika Putri Damayanti, NPM 124. Yang kedua ada Karisma Putri, NPM 136. Yang ketiga ada Novita Rizka, NPM 137. Dan yang keempat ada Aprilia Rahmawati, NPM 139. Peran pemerintah dalam konteks Indonesia. Peran pemerintah setidaknya mencakup peran minimal yang meliputi penyediaan barang-barang publik dan melindungi masyarakat miskin. Menurut Bank Dunia, peran atau fungsi dari pemerintah secara umum adalah sebagai berikut. Peran milenial terdiri dari penyediaan barang-barang publik murni, pertahanan dan keamanan, manajemen ekonomi makro, dan penyediaan fasilitas kesehatan publik. Peran antara terdiri dari menanggulangi eksternalitas, mengatur monopoli, dan mengatur informasi yang tidak sempurna. Peran aktif terdiri dari mengkoordinasikan kegiatan swasta, mendukung fungsi pasar, dan memberikan inisiatif. Paradigma baru pembangunan ekonomi daerah. Teori pembangunan yang ada saat ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif terhadap teori pembangunan dirumuskan di sini untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah. Dalam pembangunan ekonomi daerah, peran pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha, koordinasi, fasilitator, dan stimulator. Perbedaan konsep lama dan konsep baru. Konsep lama terdiri dari semakin banyak perusahaan, maka semakin banyak peluang untuk kerja. Kedua, pengembangan sektor ekonomi. Ketiga, keunggulan komparatif didasarkan pada aset fisik. 4. Ketersediaan angkatan kerja. Sedangkan pada konsep baru, yang pertama, perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan penduduk daerah. Yang kedua, pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru. Yang ketiga, keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan. Yang keempat, pengembangan dan inovasi sebagai penggerak ekonomi. Kebijakan Pembangunan Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menyatakan bahwa pasal perekonomian dirumuskan dalam bab sendiri, yaitu pada bab 14 yang semula bab tersebut mempunyai judul Kesejahteraan Sosial diubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Daerah. Rumusan kedua pasal tersebut berbeda dari rumusan asli Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, pasal 33 hanya terdiri dari 3 ayat, sekarang ditambah dengan 2 ayat baru. Sementara itu, pasal 34 yang semula hanya terdiri dari 1 ayat, sekarang menjadi 4 ayat. Perubahan ini menunjukkan bahwa corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi diperkuat dan dipertegas, yaitu secara langsung dikaitkan dengan perekonomian nasional. Implikasinya, semua kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang harus tunduk di bawah dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi. Sasaran penyusunan fundamental ekonomi daerah. Terdapat beberapa sasaran fundamental pembangunan yang berusaha dicapai oleh banyak daerah, yaitu yang pertama, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita, yang ketiga, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan, dan yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kerangka konseptual. Salah satu indikator yang populer untuk mengukur kinerja pembangunan manusia adalah Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM mencoba mengukur kinerja pembangunan manusia dengan skala 0 sebagai tingkatan pembangunan manusia yang terendah hingga 1 pembangunan manusia yang tertinggi.
Dalam kerangka konseptual ada 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu yang pertama usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup, yang kedua pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah, yang ketiga penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita real yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang di masing-masing daerah dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rendah. Alat analisis tipologi daerah digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Ada 2 indikator tipologi daerah. Yang pertama pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Ada 4 klasifikasi daerah, yaitu yang pertama daerah cepat maju dan cepat tumbuh atau high growth and high income. Yang kedua daerah cepat maju tapi tertekan atau high income but low growth. Yang ketiga daerah berkembang cepat atau high growth but low income. Yang keempat daerah relatif tertinggal atau low growth dan low income. Indikator pembangunan manusia atau IPM untuk provinsi dan kabupaten atau kota. IPM sendiri merupakan indeks gabungan dari 3 indikator, yaitu yang pertama longevity, yang kedua pengetahuan dan gabungan dari rasio pendidikan tinggi primer, sekunder, dan tersier bruto. Dan yang ketiga adalah standar hidup layak. Selanjutnya adalah ketiga indeks yang berdasarkan data BPS, yaitu yang pertama Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional, yang kedua Statistik Indonesia setiap tahun untuk informasi inti, dan yang ketiga adalah modul konsumsi setiap 3 tahun untuk informasi konsumsi. Selanjutnya adalah klasifikasi daerah provinsi berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah provinsi adalah yang pertama, daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi Indonesia. Yang kedua adalah daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Indonesia. Yang ketiga yaitu daerah berkembang cepat, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Indonesia. Yang terakhir adalah daerah relatif tertinggal, adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi Indonesia. Selanjutnya adalah tipologi daerah berdasarkan IPM dan pendapatan per kapita. Dengan menentukan rata-rata IPM sebagai sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan per kapita sebagai sumbu horizontal, daerah yang diamati dapat dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama adalah daerah dengan pendapatan dan pembangunan manusianya tinggi, dan yang kedua daerah dengan pendapatan tinggi namun pembangunan manusianya rendah. Yang ketiga adalah daerah dengan pembangunan manusia tinggi namun pendapatannya yang rendah. Dan yang terakhir adalah daerah relatif tertinggal baik dalam pendapatan maupun pembangunan manusianya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.